Ini tahun berapa nih, Us? Tahun 2015, Pak. Ini kenapa kamu sampai diundang di Kompas TV nih, Us? Ini Daus yang ini nih, di dekat jendela nih. Ya, nggak kelihatan. Oh iya. Ya. Dia dapat Besuan Jarum, Universitas Diponegoro. Ini Krispanya nih orangnya nih. Jadi dapat beasiswa ini ya, Jarum ya. Wah, nanti. Bahkan teman saya ada juga yang kayak buka usaha jadi entrepreneur. Terus Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Firdaus dan Krispalina. malam, Pak. Oke, malam. Wah, ini suara Krispa masih halus nih. Nggak kedengeran. Oke. Bagaimana kabarnya Daus sama Krispa? Baik, Luar Pak. biasa. Luar biasa. Oke. Mantap. Luar biasa, Mantap. mantap. Oh, mantap. Saya sudah ganti ciri khasnya, nggak pakai mantap lagi sekarang. Oh, sudah berubah ya. Yang sekarang Ganti ya, pakai Pak? Iya. Oke. Ya, jadi ini kita berbincang-bincang malam ini tentang singkat aja tentang program studi teknik kimia. Nah, yang di sini yang namanya Muhammad Nuh Firdaus dari Universitas Indonesia, alma maternya. Kemudian ini Krispalina dari alma mater Universitas Diponegoro. Oke, langsung aja ya. Kita bincang-bincang dikit tentang apa sih itu prodi teknik kimia. Oke. Iya. Oke. Kuliah prodi teknik kimia. Oke. Asik. Asik ya. Dari Wah, ternyata tingkatan tidak asik, Bos. PPT. Ceket, Bos. Sorry Kenapa pemirsa, tuh? kita pakai yang ini pemirsa. Nah, ini dia. Nah, baru nih nggak ceket nih. Oke. Kok ada fotonya, Pak? Oh iya. Iya. Ini dia. Muhammad Asik. Nuh Firdaus dari Universitas Anjay. Indonesia. Ini Wah. foto kapan? Nah, foto kapan ini ya? Foto kamu. Ini bukan editan ya, Us ya? Asli, Us ya? Insya Allah kayaknya tapi kepalanya tuh kayak mereng-mereng. Oh, mereng-mereng. Ini tahun berapa nih, Us? Tahun 2015, Pak. Ini kenapa kamu sampai diundang di Kompas TV nih, Us? Kalau boleh tahu, Us. Nah, itu ceritanya agak rumit sih, Pak. Oh, Waktu gimana? itu kan kalau nggak salah dari sekolah itu ada yang ngontak dari koran apa kalau nggak salah dari Banjarmasin Post apa Kompas ya, Nah, mau wawancara gitu. ceritanya. Terkait UN kan, UN apa hasil UN. Nah, tapi waktu itu ulun posisinya lagi di Jakarta kebetulan, di Depok waktu itu. iya. Karena kebetulan kan mau persiapan daftar kuliah, jadi sudah terlanjur di Depok. Tapi si apa namanya dari wartawannya udah terlanjur kontrak sama sekolah atau mungkin udah terlanjur janji. Akhirnya sebelumnya rencana mau wawancara sama Kompas yang di Banjarmasin, dialihkan ke Kompas yang nasional. Oh, gitu. Dialihkan ke Kompas nasional. Memang yang dicari si Daus ya? Nggak tahu juga sih saya waktu itu. Oh, Saya so juga pernah bingung. gitu, Chris. Ini kalau nggak salah nilai 100 ya, UAN ya? Fisikanya 100, Pak. Oh, nilai 100 apa, Us? Waktu itu fisika kalau nggak salah. Oh, jadi gini pemirsa ya. Jadi gini guys, pakai guys ya. Daus ini dia mendapatkan nilai 100 untuk mata pelajaran fisika, ujian nasional, Us ya. Nah, kemudian dipanggil sama Kompas TV dan diwawancara gitu ya. Wah, luar biasa ya. Ini waktu itu masih belum. Kebetulan lokasi syutingnya di dekat kosan saya sekarang, Mbak. Oh gitu. Nggak jauh. Iya. Tapi ini waktu ini belum ini, Us ya, belum jadi mahasiswa UI ya? Masih Belum, waktu itu masih
ya masih mengadu nasib lah istilahnya. Oh, masih mengadu nasib. Masih mencari-cari. Oke. Neng, nanti dikira bilang editan tadi tuh. Ini asli ya. Jadi setelah dia ini setelah atau sebelum diwawancara, Us? Setelah apa ya? Iya, setelah kayaknya. Oh, jadi ini bintang tamu yang lain ya? Si Babe ya, kita si ya? Babe sama Abdur. Oh, sama ini apa stand up comedian mereka iya stand up comedian. Terus waktu itu kebetulan lagi ada mereka wawancara juga kalau nggak salah buat itu kan Sapa Indonesia Pagi kayak berita pagi-pagi. Terus ada wawancara si Babe sama Abdur terkait film sih. Mereka ada launching film. Gitu. Wah, mantap Daus, luar biasa ya. Lanjut kita ya. Nah, ini alma mater. Dapat aja Pak fotonya Pak. Universitas Indonesia. Yuk. Mana Daus? Ini Daus yang ini nih di dekat jendela nih, ya nggak kelihatan. Oh iya. Iya. Yang ini. Mau loncat Pak. Yang mana? Yang Daus yang mana nih? Saya nggak kelihatan nih. Yang mana Daus ya? Yang di samping kacamata Pak. Yang ini nih. Oh ini yeah. nih. Ini baru masuk ya Us ya? Itu baru dapat jaket Pak. Nah, jadi kenapa saya nampilkan ini? Berarti yang saya wawancara itu ya memang benar-benar bukan wawancara ya. Kita ngobrol bareng di Zoom ini ya benar-benar mahasiswa dari UI. Ini orangnya nih ya. Masih unyu-unyu ya. Masih polos. Us, saya boleh nanya nggak Us, kenapa sih banyak saya lihat tuh kampus UI itu kayaknya di foto-foto tuh dia nampilin gedung ini Us. Ini nih rektorat atau iya, itu gedung rektorat Pak. Oh, rektorat. Jadi ini kayaknya cuman semacam... kan sebenarnya itu yang paling ikonik karena mungkin iya, benar. Gedungnya kelihatan besar, terus ada logo kampusnya di situ kan, logo. Oh, ya logo di sini ya. Iya, jadi banyak orang foto di situ dan kebetulan ini dekat tempat ini gedung wisuda Pak. Jadi biasanya orang wisuda tuh fotonya di sini juga. Oh gitu. Jadi ini benar-benar ikonik ya. Ini Daus. Oke, kita. Nah ini menang apa nih Us? Itu lomba kayak apa namanya? Karya tulis Pak di kampus, tapi internal. Udah jadi mahasiswa di fakultas. Oh. Ya waktu sudah jadi mahasiswa. Oh, oke. Mantap. Ini kita singkat mengenal si Muhammad Nuh Firdaus ya. Oke. Nah, ini dia ternyata udah lengkap ya, Pak, fotonya. Oh iya. Iyalah. Saya jadi deg-degan. Iya. Siap. Hati-hati Krispa dia keluar pasti luar biasa. Ini ini kan yang nonton banyak nih. Segmen saya kan terutama siswa-siswi saya kan, dan ternyata video yang kemarin yang tentang kedokteran itu juga view-nya juga udah lumayan tuh, hampir 200 sudah. Jadi luar biasa. Berarti kan ibaratnya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini ya ada manfaatnya dan berguna bagi banyak orang gitu loh. Ya kan gitu. Wah, ini ternyata nih Daus sudah wisuda ya. Nah, sekarang gimana nanti kita tanya lagi. Selanjutnya kita mengenal Kalina Dwi Okta Karolin. Krispa tuh yang mana? Yang ini ya? Oh, yang ini. Yang ini. Oke. Ini baju alma mater Undip ya, Krispa ya? Iya, alma mater Undip, Pak. Nah, dia dapat Beswan Jarum, Universitas Diponegoro. Ini Krispanya nih orangnya nih. Jadi dapat beasiswa ini ya, Jarum ya. Wah, nanti kita tanya-tanya dikit ya nanti deh di ini. Luar biasa. Ini tidak hanya dari Undip ya? Se-Indonesia atau gimana, Krispa? Itu kalau beasiswa, kalau misalnya totalnya itu ada 300 ya Pak dari se-Indonesia. Cuma ini tuh yang untuk dari sekian banyak, ini yang dari Semarang gitu. Tapi kampusnya beda-beda ya? Kalau yang ini Undip semua. Undip semua. Ya, kalau yang ini Undip semua. Kalau yang total ada juga, cuma nggak di pos. Oh, gitu. Yang ini masih Undip? Ini
udah membaur ini udah teman-teman se-Indonesia sih Pak. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Bandung, ada yang dari Semarang ya. Iya, ada yang dari Palembang. Oh, nih beasiswa Jarum Plus ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Okay. Ini terkenal loh Pak, James Gui. Jangan lupa. Apa? Gimana? Motivator terkenal James Gui. Oh, motivator gitu. terkenal. Oh, yang ini ya? Yes. Oh, oke. Nah, ini dia wisuda dia. Cum laude. Untung ini bagus. Baca tulisannya Pak, cum laude. Cum laude cuy. Oh. Berapa IPK-nya? Biasa. Ya elah Pak. Jangan ditanya. Jelas di atas 3,5. Sempurna 4. Ya pasti di atas 3,5. Saya dulu zaman saya nggak ada kalung-kalung ginian. Saya dulu 3,72 saya. Tapi nggak ada masa ini ginian. Iya. Oke. Itu lanjut. Dikasih apa beli sendiri, Chris? Apa? Dikasih apa beli sendiri? Wah, Daus ini memang belum mulai sudah ini dia. Nah, ini bersama luar biasa. Oke, ya. Luar biasa. Saya nyari fotonya Daus nggak nemu saya. Di Facebook juga nggak ada ya. Susah. Oke. Langsung aja ya. Jadi itu tadi perkenalan singkat dari Muhammad Nuh Firdaus, alma mater dari Universitas Indonesia, program studi Teknik Kimia, dan Chris Palina, alma mater Universitas Diponegoro, program studi Teknik Kimia juga. Kita pertanyaan pertama. Nah, mengapa memilih program studi Teknik Kimia? Saya minta dari Krispa dulu deh. Kok nggak Daus dulu sih, Pak? Ayo, Chris, gantian lah. Kenapa memilih program studi teknik kimia? Sebenarnya tuh harus jujur loh ya, Pak. Harus jujur. Iya, jujur. Oh, ada yang nyuruh kan atau kimia aja gitu. Atau awalnya pengen jadi guru kimia, awalnya pengen milih pendidikan kimia, Mas, teknik kimia. Itu beda loh, nanti saya jelas. Iya. Salah pencet ya? Iya. Gimana Krispa? Enggak sih, Pak. Jadi ceritanya itu, kan Bapak tahu ya, waktu SMA itu kan sebenarnya dari awal tuh pengennya kedokteran. Oh gitu, sorry. Tapi sebenarnya di balik kedokteran itu kan dulu aku ini ya Pak, apa namanya, olim kimia. Oh, nah dulu anak olim kimia. Olim kimia itu pernah diajar sama Mbak Citra namanya. Mbak Citra itu alumni Teknik Kimia ITB. Oh. Nah, terus karena waktu itu udah agak lama diajarin sama mbaknya gitu kan, terus jadi kayak mbaknya cerita-cerita teknik kimia itu gimana, pokoknya membuat interest gitu kan. Terus karena udah capek juga nyoba kedokteran juga, terus mikir apa ini bukan jalannya ya kalau kedokteran terus dipaksain, ya udah nyobanya teknik kimia gitu. Ternyata pas sudah masuk sesuai passion, ya udah bersyukur. Oh. Jadi sebelum ke teknik kimia udah nyoba masuk tes kedokteran, pernah nyoba atau? Ya. Jadi itu kan kita waktu di SMA tuh kan ada undangan ya Pak, jalur undangan tuh. Oh benar. Ya kan. Terus karena kita angkatan pertama jadi agak susah kan. Oh iya. Oke. Oke. Saya paham sekali ya. Oke. Ya, paham kan Pak? Oke. Halo Ibu Syahrida, apa kabar? Siapa tahu Ibu menonton. Tapi itu bukan kelemahan Pak, bukan kelemahan karena kan kita banyak lolosnya di SMA. Enggak kelemahan, saya bilang menyapa Krispa ini gimana. Halo Ibu Hafsah. Tapi Bangko tuh membuktikan pas SBM banyak yang lulus loh Pak dari Bangko. Iya benar. Kalau undangan itu nggak bisa melihat kita mampu apa enggak. Setuju. SBM itu baru diajungin jempol. Oh gitu, itu menurut sudut pandang Krispa ya. Oke. Iya, sekarang ke Daus. Gimana Daus? Kenapa milih program studi teknik kimia Daus? Kalau saya dulu sih ini Pak, waktu SMA kan tertarik kayak ke energi terbarukan gitu Pak. Nah, terus awalnya tuh saya mau ke ini, lanjut ke Jepang waktu itu. Jadi saya waktu itu sempat daftar beasiswa kayak beasiswa dari pemerintah Jepang buat ambil. Daftar nggak lolos.
Nah, cuman waktu itu udah daftar, terus sudah tes tulis, dan kebetulan di Jakarta juga tes tulisnya, jadi nggak lama setelah SBMPTN. Cuman waktu itu saya mikir peluangnya itu kecil sebenarnya, karena setiap tahun itu cuma ya bisa dihitung jari lah, apalagi buat yang S1 buat dapat beasiswa tuh peluangnya kecil banget. Kayak paling setahun tuh cuma 1-2 orang lah yang dapat mirip buat kayak beasiswa ini ya, kayak S1. Jerome Pauline tuh ya, Jerome itu ya. Ya mungkin. Nah, terus saya mikir kira-kira itu kan plan A saya yang saya pengen ke sana. Cuman kalau sejelek-jeleknya saya nggak dapet itu, mana nih? Nah, terus saya cari-cari lah di Indonesia tuh kira-kira apa sih jurusannya mungkin yang bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya cari-cari, waktu itu dapat di beberapa kampus. Ada di Erlangga, ada di ITB, sama ada di UI. Nah, waktu itu saya ya udah, itu beberapa opsi tadi saya list, terus saya jadikan opsi buat SNMPTN. Kayak kan ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 kan. Ya benar. Nah, saya jadikan opsi, cuman waktu itu saya urutkan berdasarkan passing grade. Jadi kan ada beberapa jurusan yang memang secara keketatannya lebih tinggi kan, kayak soalnya banyak orang yang daftar, tapi sebenarnya kursi yang tersedia kan sedikit. Oh, gitu. Dan kalau kita taruh di pilihan 1 kan otomatis peluangnya lebih besar kan. Jadi kayak saya mengurutkan berdasarkan tadi passing grade tadi. Oh gitu. Jadi kamu pilihan 1 milih kampus UI. Nah ya, jadi waktu itu pilihan sebenarnya saya pengennya itu ke jurusannya tuh di UI juga, namanya ada bioproses. Jadi itu kayak sebenarnya mirip kayak teknik kimia, cuman lebih ke biologi lah. Itu program studi bioproses namanya. Bioproses, tapi di departemen teknik kimia. Cuman karena waktu itu passing grade-nya lebih rendah, akhirnya saya taruh itu di pilihan kedua. Nah, teknik kimia yang sama-sama satu departemen, saya taruh di pilihan 1. Jadi ya saya mikirnya satu departemen kan, harusnya nggak jauh beda buat kuliahnya sama mata pelajarannya, harusnya nggak jauh beda. Terus waktu itu nggak keterima SNMPTN, daftar SBMPTN keterima waktu itu. Lebih puas kayaknya, jadi SBMPTN tuh kayaknya lebih wah gitu ya. Iya. Ya sebenarnya nggak terpikirkan sih Pak. Soalnya saya waktu SBMPTN tuh udah kayak nanti putus ya itu ya. Iya. Merendah Daus mah merendah banget Pak. Bohong banget. Berarti gini ya, Krispa itu berarti dia sudah menginginkan teknik kimia di masa SMA. Itu pun dari seorang yang mengajar OSN ya. Ini teknik kimia apa sih, akhirnya jadi kepikiran dan pengen nyoba. Kalau Daus tadi memang dari SMA juga kayaknya tertarik sama ini. Dari akhirnya SMA. Berarti dari SMA. Oke, lanjut ya. Gitu ya. Nah, fakultas teknik di kampus kalian tuh ada prodi apa aja sih? Dari Daus dulu deh. Oke. Kalau di UI sebenarnya susunannya tuh kayak gini Pak. Jadi di UI itu ada fakultas, terus habis di bawah fakultas itu ada departemen. Jadi di departemen tuh kayak ya di bawahnya fakultas lah sebelum jurusan. Iya, paham. Nah, terus di teknik sendiri itu saya lupa ada berapa departemen. Yang pertama ada departemen teknik kimia, ada departemen arsitektur, terus ada elektro, ada mesin, ada metalurgi dan material, sama arsitektur. Nah, masing-masing departemen tuh nanti ada jurusan-jurusannya. Misalnya kayak di tempat saya, Departemen Teknik Kimia itu tadi terdiri dari jurusan Teknik Kimia dan Teknologi Bioproses. Terus Departemen Teknik Elektro ada jurusan Teknik Elektro, Teknik Komputer, terus ada Teknik Biomedik, kemudian ada Teknik Mesin. Departemen Teknik Mesin terdiri dari Teknik Mesin dan Teknik Perkapalan. Terus ada Departemen Teknik Metalurgi terdiri dari teknik apa? Departemen apa? Teknik metalurgi dan material. Metal. Saya baru tahu nih, seriusan nih. Itu tuh mirip kayak ini sih, kayak tambang. Mirip sedikit, cuman ya agak beda lah. Oh gitu. Ya, terus ada juga arsitektur. Departemen arsitektur itu terdiri dari arsitektur interior sama eksterior.
Tapi sebenarnya ya walaupun dia beda jurusan, tapi sebenarnya secara umum satu departemen tuh kayak punya fokusannya masing-masing. Misalnya kimia kan, ya berarti fokus ke kimia, mesin berarti fokus ke mesin, arsitektur fokus ke arsitektur gitu. Cuman ada gitu. penjurusan lagi yang lebih mendalam. Misalnya di tempat saya ada teknik kimia, ada teknik teknologi bioproses kayak gitu. Kalau Dau sendiri itu gelar sarjananya tuh berarti apa tuh? Teknik kimia. Nah, terus untuk di Fakultas Teknik sendiri itu semua gelarnya sama. Jadi semuanya itu ya? walaupun walaupun departemennya berbeda dan jurusan berbeda, semuanya tuh dapat gelar yang sama, sarjana teknik. Cuman ya tadi disiplin ilmunya aja yang berbeda, kayak Iya, lebih fokusnya beda-beda masing-masing. Itu gini ya, Us ya. Jadi departemen-departemen tadi itu masih dalam satu lingkup Fakultas Teknik atau gimana? Iya, masih dalam lingkup satu Fakultas Teknik. Jadi di satu lingkungan Fakultas Teknik. Dan itu juga kita biasanya di semester awal, semester 1 dan semester 2 itu masih gabung, Pak. Jadi satu fakultas itu masih belajar bareng lah istilahnya. Masih dicampur. Jadi semester awal, semester 1, semester 2, bahkan sampai semester 4, kayaknya kita masih sering ketemu teman-teman dari beda jurusan dan beda departemen sebenarnya. Baru mungkin di tahun kedua dan tahun ketiga itu baru kayak benar-benar fokus ke jurusannya masing-masing, ke kompetensinya masing-masing. Dengan disiplin ilmu masing-masing ya. Iya, jadi kayak kita dapat banyak insight sih yang berbeda-beda. Mungkin di semester 1 dan semester 2 walaupun kita ada jurusan ada mata kuliah yang fokus ke jurusan masing-masing, ada juga mata kuliah yang kayak general. Jadi kita dapat insight mata dari kuliah umum nih kita lain gitu. Ya, mata kuliah umum. Oke, mantap. Nah, itu di Universitas Indonesia ya. Kalau di Undip gimana, Kris Parina? Kalau di Undip itu sebenarnya hampir sama sih Pak. Ya sama tapi beda istilahnya, kayak kan kalau di UI tadi teknik di bawahnya departemen. Agak keras nih. Jadi kalau misalnya di Undip itu dia satu semua teknik, fakultas teknik namanya. Iya. Nah cuma di bawahnya itu nggak, di bawahnya langsung jurusan. Kalau misalnya kayak UI itu kan misalnya teknik kimia, itu ada teknik kimia, di bawahnya, di dalamnya ada teknik kimia sama bioproses. Tapi kalau misalnya di Undip itu ya udah, jadi di bawah fakultas teknik itu ada 12 jurusan S1, tapi aku nggak ngitung yang D3-nya, kayaknya ada berapa ya? Pokoknya 12 itu S1. Jadi ada teknik kimia, elektro, mesin, industri, terus perkapalan, geodesi, lingkungan, komputer, geologi, arsi, PWK, sipil. PWK? Nah, PWK, perancangan wilayah dan kota. Oh iya. Teknik lingkungan nggak ada ya? Nah, teknik nggak ada? Ada. Oh, ada juga? Ada teknik. Ada. Jadi pokoknya ada 12. Semuanya kayaknya ada deh Pak. Paling yang nggak ada tuh kayak pertambangan tuh nggak ada. Oh iya, benar. Wow, gitu ya. Jadi hampir sama juga ya. Cuman tadi tuh mungkin beda istilah. nama penyebutannya sama ini agak berbeda. Kalau di UI ada departemen gitu ya. Oke. Lanjut kalau kita. Di UI gimana? Ribet. Kalau gelarnya kan di UI tadi sama-sama ya ST semua. Iya. Nah, tapi kalau misalnya di Undip itu kalau arsitektur dia S-Ars. Kayaknya sama deh. SPWK. Sekarang sama ya? Sama saya lupa. Kayaknya arsitektur. Oh iya, benar. Iya, kalau gelarnya ada ST sarjana teknik arsitektur, ada bubuhan di bukan bubuhan ya. Ada tambahan di akhir gitu ya, tambahan gelar. Oke. Nah, nanti kalau ada yang bingung tadi apa aja, silakan tulis di komentar. Tadi itu banyak juga tadi tuh. Apa namanya, prodi-prodi lain. Jadi saya juga baru dengar tadi tuh. Keren juga tuh. Oke, lanjut kita pertanyaan ketiga. Nah, ini udah dijawab tadi ya? Belum juga. Bagaimana tahapan menjadi mahasiswa teknik kimia? Tesnya apa saja dan tips menghadapi ujiannya itu bagaimana? Nah, dari Daus lagi. Oke. Mungkin ini saya jawabnya dari sisi UI mungkin ya Pak. Saya jadi menjelaskan kalau mau jadi mahasiswa teknik kimia tapi daftarnya di UI. Oh gitu. Iya, benar. Harusnya nggak jauh berbeda sih. Jadi sebenarnya tiap kampus, tahu saya tuh kalau masuk ke kampus khususnya negeri
itu paling nggak tuh ada tiga jalur lah istilahnya. Ada jalur undangan, ada jalur tulis, sama jalur mandiri. Iya, iya, iya. Nah, kalau di UI itu undangan itu ada dua kalau nggak salah. Ada yang undangan SNMPTN, ada juga istilah itu talent scouting. Iya, Jadi benar-benar. Talent scouting itu kayak ada beberapa sekolah SMA yang udah kerja sama UI, jadi mereka ada jalur khusus lah istilahnya. Cuman itu masuknya nanti mandiri. Nah, kalau SNMPTN kan ya sama lah, kayak kita daftar dari sekolah, terus masukin nilai rapot segala macam, sertifikat. Nah, cuman untuk di UI sendiri, peluang untuk masuk SNMPTN tuh menurut saya hampir mustahil sih, dan sangat kecil sih. Karena memang secara historical itu, apalagi di UI, itu kayak mereka sudah prioritaskan untuk jalur masuk undangan itu untuk anak-anak SMA, khususnya yang lokasinya di sekitaran Jakarta sih. Karena secara track record, ya emang mayoritas dari sana. Dan jadi memang kalau menurut saya, kalau mau masuk UI, teknik kimia, jangan berharap bisa masuk lewat SNMPTN sih. Kecuali kalau memang sekolahnya di Jakarta atau ya sekolah-sekolah besar lah di Pulau Jawa mungkin. Loh, terus kalau Daud tadi lewat jalur apa masuknya? Nah, saya kan masuk melalui jalur tulis SBMPTN, tapi saya pernah daftar juga yang undangan. Cuma waktu itu kan keterima. Nah, jalur kedua itu SBMPTN. SBMPTN kalau sekarang tuh istilahnya UTBK mungkin ya. Ya, UTBK. Jadi benar. Jalur tulis. Kalau zaman saya dulu kan SBMPTN itu diselenggarakan 1 kali serentak, dan kita tuh bisa pilih tiga opsi kalau nggak salah. Tiga. Bisa pilih IPA, IPS, atau IPC. Iya, saya waktu itu pilih IPA. Nah, kalau gitu. IPA tuh ada tesnya, ada TKD umum, apa kalau nggak salah yang ada kayak TPA kayak gitu-gitu. Terus matematika dasar. Tes potensi akademik gitu ya? Iya, tes potensi akademik. Terus ada juga tes yang sainteknya kalau masuk saintek, dan ada tes sosial kalau masuk sosial. Kalau IPC dapat dua-duanya kalau nggak salah. Nah, kalau SBMPTN, SNMPTN, strateginya masing-masing beda-beda menurut saya. Kalau SNMPTN, strateginya adalah kalau memang sekolah kita tuh secara track record bagus, dan kita punya alumni yang udah lumayan banyak di kampus itu, di jurusan itu, dan biasanya itu bisa diprediksi sih Pak, nggak menutup kemungkinan bisa masuk. Kalau kita punya prestasi cukup besar, misalnya kayak OSN, misalnya dapat gold medalis OSN misalnya. Oh, iya, benar, biasanya tuh kayak punya jalur khusus gitu kalau nggak salah ya, Chris. Iya, benar-benar. Buat masuk ke kampus-kampus negeri biasanya. Terus sama kayak ada kemarin itu ya. Apa gitu namanya? Jalur apa gitu kemarin. Di UGM dia. Oh iya. Oke. Terus kalau buat SBMPTN itu ya udah persiapannya ya latihan soal sih sebenarnya. Kayak kita persiapkan diri kita untuk bisa menjawab kedua jenis soal tadi. Apa yang tes potensi akademik sama saintek tadi. Cuma saya kurang tahu sekarang itu soalnya kayak gimana, kayaknya agak sedikit berbeda mungkin. Soalnya saya dengar tuh sekarang kayaknya cuma TPA aja apa kalau nggak salah. Tapi saya kurang tahu juga sih. Oh gitu ya. Oh. Kalau terus yang terakhir. Oh ya, gimana ha? Yang terakhir kalau jalur mandiri sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Cuman jalur mandiri tes tulisnya mungkin agak sedikit berbeda. Kalau di UI kan SIMAK, itu soalnya levelnya agak sedikit lebih tinggi dibandingkan soal SBMPTN. Jadi ya kalau mau memang targetnya mau masuk lewat jalur SIMAK, ya udah persiapkannya latihan soal-soal SIMAK kayak gitu. Udah. Oh gitu ya. Oke. Kalau dari Chris Palina gimana? Sama aja sebenarnya Pak, udah dirangkum sama Daus. Oh udah, jadi sama kayak Daus ya? Sama kayak Daus. Sebenarnya sama aja. Ada tambahan. Paling tuh ya sama Pak, jadi cuma ada undangan, terus SBM sama mandiri. Cuma sekarang tuh Undip itu kalau kayak D3-nya itu tuh ada yang kerja sama PLN. Jadi ada jalur-jalur yang khusus kayak gitu. Jadi ada yang khusus untuk PLN, terus ada kayak apa jalur yang tadi kayak bibit unggul yang dibilang Daus tuh juga ada. Cuma nggak terlalu menyimak sih Pak, kayak apa jadwalnya itu soalnya nggak update lagi kan karena udah lulus juga. Jadi kalau mau mantengin langsung ke website-nya aja.
Oke, berarti teknik strateginya juga sama aja ya menghadapi, kan kalian dari Banua juga yang terbiasa mengerjakan soal yang 200 soal satu hari itu kan. Pakai logbook kok, bikin logbook kalau bisa. Wow. Mantap. Ya, oke, lanjut ya. Mantap, Hujam. Oke. Ini waktunya semakin menipis, cuy. Oke, men. Nah, dipercepat. Ya, sepengetahuan kalian lulusan prodi teknik kimia itu bisa berkarir atau bekerja menjadi apa saja. Ini kayaknya lebih cocok jawab Krispa, Pak. Hah? Krispa dulu, Krispa. Apa aja, Krispa? Loh, jadi waktunya bisa 5 menit lagi, Krispa. Iya. Jadi itu kalau misalnya teknik kimia itu sebenarnya banyak, Pak. Jadi tergantung kita itu maunya apa gitu kan. Karena kita nanti biasanya, nggak tahu ya kalau di UI, kalau di Undip itu pas kita semester 4 kita tuh udah dikenalkan. Jadi kayak ngambil mata kuliah tuh ada 3. Ada pangan, ada energi, sama kayak energi bersih gitulah pokoknya. Nah, saya itu sebenarnya ngambilnya itu selalu di energi kan. Karena memang tertariknya tuh di petrokimia sama oil and gas. Nah, sampai KP-nya aja kan tuh ada kerja praktek ya, Pak. Kerja praktek itu sengaja ngambilnya itu di Kaltim, pupuk Kaltim. Iya. Terus tugas akhirnya juga sengaja ngambil petrokimia juga. Jadi benar-benar, jadi kalau ditanya lulusannya apa itu, bisa oil and gas, bisa petrokimia, bisa juga di ini apa namanya, kayak di bank tuh sebenarnya juga banyak. Dan jangan dikira kalau kita masuk bank itu teknik kimia jadi finance, bukan, Pak. Jadi itu karena kita teknik kimia juga belajar ekonomi teknik kan. Jadi biasanya konsultan itu kan ada ngajuin dana ke bank. Nah, itu biasanya dikalkulasinya sama teknik kimia gitu. Jadi sebenarnya banyak banget teknik kimia tuh kalau di jurusan terbuka luas. Dibilang berarti engineering. Oke, berarti sekarang Krispa ini kerjanya di bagian konsultan ya? Konsultan apa tuh, Krispa? Di perusahaan apa namanya? Namanya itu PT Sinergi Engineering, Pak. Oh, nah, itu ya. Jadi jawaban dari Krispa. Kalau dari Daus, gimana Daus? Pengetahuan Daus tuh? Teknik kimia ini sebenarnya sama aja sih, Pak. Sebenarnya apa namanya? Benar sih kata Krispa tadi, sebenarnya teknik kimia ini sebenarnya cukup luas sih, Pak. Dan kenapa banyak teman-teman yang pengen masuk jurusan teknik kimia, karena memang prospek kerjanya itu cukup terbuka luas, mulai dari tadi bisa di perminyakan, misalnya kayak di Pertamina atau mungkin di perusahaan-perusahaan minyak luar negeri, terus bisa juga di tambang mungkin juga bisa, terus di lingkungan juga bisa, mungkin terus di energi juga bisa, bahkan kayak bahkan teman saya ada juga yang kayak buka usaha jadi entrepreneur, terus ada juga yang entrepreneur usaha apa tuh? Juga ada. Jadi buka usaha apa, Us? Buka di masih berkaitan sama teknik kimia juga? Ada. Jadi dia itu kan kita ada salah satu tugas kuliah itu namanya perancangan produk ya, Pak. Jadi kita di semester 7 kita kayak dibagi kelompok-kelompok gitu. Nah, tiap kelompok itu diminta untuk berpikir berinovasi kira-kira dari ilmu semester 1 sampai semester 6 yang udah didapat itu kira-kira bisa diaplikasikan jadi apa, kayak diminta untuk bikin satu produk. Nah, waktu itu teman saya bikinlah waktu itu masker. Nah, kebetulan COVID kan, langsung naik produknya. Jadi kayak dia bikin masker pakai istilahnya kalau di teknik kimia itu ada istilahnya fotokatalis. Fotokatalis tuh ya kayak katalis kan kayak mempercepat buat reaksi tapi kayak dari pakai pencahayaan gitu. Terus nah dia dari yang hasil tugas kelompok dia jadiin ide usaha, dan kebetulan di UI itu ada inkubasi bisnis gitu. Jadi dari kampus ngasih dana hibah sampai kayak 2M gitu buat teman-teman yang mau buka bisnis istilahnya. Dia submit proposal, terus dapatlah dia dana dari UI kayak buat jadi modal awal lah, kayak lumayan beberapa ratus juta dia dikasih cuma-cuma dari UI buat bikin usaha. Terus kebetulan kayak sama dia jalanin terus sampai sekarang wabah kan, pandemi COVID, naiklah itu usahanya, kayak kebetulan kan banyak orang yang nyari masker kan sekarang. Iya benar. Langsung naik, dan ya dari situlah maksudnya bahkan jadi entrepreneur pun juga bisa jurusan teknik kimia gitu. Kalau Daus sendiri kerja di bagian apa nih?
Nah, kalau saya sebenarnya sekarang saya kerjanya di perusahaan IT, Pak, di perusahaan game gitu. Nah, kalau saya sendiri sekarang kalau role-nya itu adalah product analis. Jadi tugas saya itu lebih ke melakukan analisa terhadap satu produk lah. Kalau produknya di sini kan ada produk digital game. Nah, sebenarnya kalau dibilang berkaitan atau enggak dengan jurusan saya sebenarnya ya masih ada kaitannya lah. Karena saya di kampus kan sebenarnya belajar bagaimana bisa melakukan optimalisasi terhadap satu proses kan. Cuman prosesnya itu ada proses di industri kimia kayak proses pabrik. Iya. Nah, di sini masih ada kaitannya istilahnya. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Mantap. 3 minutes more. Luar biasa kalian. Pertanyaan terakhir ya. Apa rencana ke depan kalian nih? Dari Krispa. Yang pasti mau jadi ini sih Pak, proses engineer. Itu udah fix. Kalau Daus? Melangkah ke atas. Kalau saya, mantap. Saya masih pengen melanjutkan kerja mungkin kayak meniti karir, terus nanti juga pengen kayak buka usaha gitu sih mungkin ke depannya. Oh, gitu. Oke. Mungkin belum puas, ada yang bingung sama jawaban atau mau pengen ngasih pertanyaan, silakan klik di kolom komentar ya. Bagi yang pengen masuk teknik kimia, luar biasa sekali. Saya mohon maaf ini tidak bisa berlangsung terlalu lama, ya. Tapi saya pikir sudah cukup merangkum ya. Nah, masalah biaya-biayanya berapa itu nanti bisa cek di website. Cek di kolom komentar. Oke. Boleh saya masukin Instagram kalian? Nama ini, linknya? Boleh, Pak. Boleh. Okay. Mungkin itu saja pertemuan pada malam hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya terima kasih buat Muhammad Firdaus dan Kispalina karena masing-masing sudah bekerja dan mudah-mudahan ini semua ada menginspirasi terutama buat siswa-siswi yang masih bingung mau kemana, mau jadi apa. Nah, siapa tahu ada yang berminat masuk ke teknik kimia. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu buat semuanya. Salam buat keluarga. Selamat malam. Dadah. Dadah. Thank you. Sama-sama.